Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Cerita film ini dibuka dengan suasana yang kelihatannya tenang, tapi sebenarnya dari awal sudah bau-bau tidak beres. Kita dikenalkan dengan seorang bapak bernama Lukman Putra, hidup berdua dengan anak semata wayangnya, Anjas. Mereka tinggal di rumah yang sepi, bukan karena rumahnya minimalis, tapi karena satu penghuni penting sudah tidak ada. Istri Lukman, sekaligus ibu Anjas, bernama Miranda, meninggal dunia karena kecelakaan. Dan kecelakaan ini bukan kecelakaan sembarangan. Miranda meninggal saat membelikan Anjas mobil mainan. Jadi sejak awal film sudah menanamkan satu pesan penting. Di film horor Indonesia, benda sekecil apapun bisa jadi pemicu trauma seumur hidup. Anjas kangen sama ibu. Sejak kepergian ibunya, Anjas tinggal hanya dengan ayahnya. Lukman mencoba jadi ayah yang kuat, walaupun kelihatan jelas wajahnya itu tipe orang yang tiap malam mikir sambil bengong ke tembok. Rumah mereka sunyi, dan seperti biasa, rumah sunyi di film horor itu bukan berarti damai, tapi berarti siap dipakai jin. Suatu hari, Anjas mendengar namanya dipanggil dari arah cermin yang tergantung di salah satu ruangan rumah. Ini penting ya, bukan dari dapur, bukan dari kamar mandi, tapi dari cermin. Kalau di dunia nyata, kita dengar suara dari cermin, biasanya kita langsung cek kuota internet. Tapi Anjas sebagai anak kecil di film horor memilih mendekat. Dan benar saja, di depan cermin itu Anjas melihat ibunya, Miranda, duduk manis menghadap kaca, lengkap, rambut rapi, wajah keibuan, tidak ada tanda-tanda ini manusia yang sudah meninggal. Miranda lalu mengajak Anjas ikut dengannya, dan Anjas tanpa bertanya, "Ibu, ini kok ada di kaca?" atau "Ibu login lewat apa?" langsung menerima ajakan tersebut. Dan disinilah film menekan ghost horror sampai pol. Dalam hitungan detik, Miranda berubah wujud menjadi kuntilanak versi full power, bukan setengah-tengah. Dan sebelum kita sempat mikir logika, Anjas langsung ditarik masuk ke dalam cermin, bukan ke balik pintu, bukan ke kolong kasur, tapi ke dalam kaca. Dan Lukman telat, selalu telat. Ayah di film horor itu tugasnya memang datang setelah semuanya terjadi. Dari sini film sudah menetapkan aturan main. Cermin ini bukan cermin biasa, ini portal, ini kandang, ini rumah kontrakan makhluk halus. Dan tragedi keluarga Lukman pun resmi dimulai. 4 bulan berlalu sejak Anjas menghilang. Rumah Lukman sekarang sudah terbengkalai, cat mulai kusam, suasana mencekam, dan tentu saja cocok untuk satu profesi paling berbahaya di Indonesia, tim acara TV horor. Datanglah sebuah program bernama Dimensi Astral. Acara ini konsepnya sederhana, datang ke tempat angker, sok berani, pulang bawa konten. Presenter acara ini bernama Glenn, tipikal host horor yang bukannya meyakinkan tapi keputusan hidupnya selalu salah. Glenn masuk ke rumah Lukman, keliling-keliling, lalu matanya langsung tertarik ke satu benda. Ya betul, cermin terkutuk itu. Alih-alih berpikir ini benda berbahaya, sebaiknya jangan disentuh, Glenn malah berpikir ini properti bagus buat dekor. Dan tanpa rasa bersalah, cermin itu diambil, bukan dimusnahkan, bukan dikubur, bukan dipanggil ustadz, tapi dibawa pergi. Dan tujuan cermin ini selanjutnya adalah sebuah panti asuhan bernama Kasih Ibu. Nama yang ironis, mengingat isinya nanti bakal jauh dari kasih dan jauh dari ibu. Panti asuhan ini dikelola oleh seorang wanita bernama Donna. Tapi karena film butuh konflik, Donna sedang tidak ada. Dia pergi ke San Francisco selama 3 minggu, waktu yang pas untuk semua kekacauan terjadi. Makasih ya sayangnya. Terus gimana nih, kalian jadi datang nggak? Jadi ngantar tante ke bandara kan? Langsung kesini kok. Donna meninggalkan 5 anak asuh, Kresna, Dinda, Panji, Miko, Ambar, dan pengawas sementara mereka adalah Lydia, pacar Glenn. Yang penting dicatat, Lydia ini bukan pengasuh profesional. Dia hanya pacar host horor yang kebetulan butuh alibi kenapa dia sering ikut-ikutan ke tempat angker. Masalahnya, cermin di panti asuhan retak, dan Lydia dengan niat baik tapi keputusan fatal memutuskan mengganti cermin lama dengan cermin dari rumah Lukman. Dan sejak saat itu, panti asuhan yang tadinya hanya ribut karena anak-anak berubah jadi area gangguan makhluk astral. Sejak cermin Lukman dipasang, kejadian aneh mulai terjadi. Suara-suara, penampakan, suasana yang bikin merinding, tapi anehnya masih ada yang santai. Salah satunya adalah Miko. Anak ini tipikal anak panti yang paling rajin membaca, tapi bacaan dia bukan komik atau buku pelajaran. Dia membaca buku tentang makhluk halus. Dan dari buku itu, Miko menyimpulkan satu hal penting. Mereka sedang diganggu kuntilanak. Menurut buku yang dibaca Miko, kuntilanak adalah makhluk yang suka menculik anak-anak. Dan lebih parahnya lagi, kebanyakan anak yang diculik
hilang selamanya. Tapi kalau ada yang lolos, mereka akan muncul di tempat yang tidak terduga. Informasi ini terdengar seperti teori konspirasi, tapi nanti terbukti akurat sekali. Suatu hari, kelima anak panti ini menonton episode Dimensi Astral yang membahas rumah Lukman, dan disitulah mereka tahu cerita lengkap tentang keluarga ini, tentang Anjas, tentang cermin, dan tentang tragedi yang terjadi. Di saat yang sama, Glenn mengumumkan bahwa studio Dimensi Astral mengadakan sayembara. Hadiahnya untuk siapa saja yang bisa memotret kuntilanak. Dan disinilah logika remaja diuji. Alih-alih takut, Kresna malah tertarik. Dia melihat ini sebagai peluang konten, peluang hadiah, peluang viral. Dan dia mengajak saudara angkatnya untuk datang langsung ke rumah Lukman, ke rumah angker, ke sumber masalah, ke tempat di mana anak hilang masuk ke cermin. Dan mereka semua setuju. Kalian nggak punya rencana macam-macam kan? Enggak ada. Kelima anak panti asuhan itu akhirnya benar-benar datang ke rumah Lukman. Rumah yang dari luar saja sudah kelihatan seperti bangunan yang kalau sinyal hilang, justru sinyal gaibnya full bar. Suasananya sunyi, debu di mana-mana, dan aura ini tempat salah terasa sejak langkah pertama. Di dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah buku tua berbahasa Jawa. Buku ini isinya bukan resep jamu atau primbon jodoh, tapi membahas hal-hal berat tentang keluarga Mangkujiwo, tentang pembunuhan di kos, dan tentang sesuatu yang disebut wangsit. Menurut buku tersebut, wangsit ini konon bisa dipakai untuk mengendalikan kuntilanak. Catat ya, bukan mengusir tapi mengendalikan. Artinya kalau salah pakai, bukan kita yang pegang setir tapi justru kita yang ditarik. Saat mereka sibuk membaca dan saling sok paham, kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Dinda melihat penampakan arwah Anjas, bukan lompat-lompat atau teriak, tapi memperlihatkan gambar paku tanpa penjelasan, tanpa subtitle, kayak pesan WhatsApp setengah diketik lalu dikirim. Sementara itu Panji juga ketemu Anjas, tapi versi lebih personal. Anjas memperlihatkan mobil mainan miliknya dan gambar dua pohon. Dua pohon ini kelihatannya sepele, tapi di film horor simbol seperti ini biasanya baru kepake di ending, pas kita semua sudah capek mikir. Setelah cukup lama di rumah itu, kelima anak ini memutuskan pulang, dan disinilah kejadian makin tidak masuk akal. Panji dicegat oleh Lukman. Lukman muncul dengan aura bapak stres yang belum move on. Dia mengambil kembali mobil mainan Anjas dari Panji. Bukan marah, bukan teriak, tapi jelas kelihatan bahwa Lukman masih terjebak di antara dunia kehilangan dan dunia nekat. Pasti Anjas masih hidup. Dan malam itu pun tiba, malam hari di panti asuhan. Donna masih di San Francisco, Lydia masih sok kuat, dan anak-anak mulai tidur dengan rasa tidak tenang. Ambar yang tidur di kamar Donna didatangi oleh seseorang yang terlihat sangat familiar. Sosok itu adalah Donna. Wajahnya sama, suaranya sama, tapi di film horor, kalau orang yang sedang di luar negeri tiba-tiba muncul tengah malam, itu bukan kejutan menyenangkan. Benar saja, sosok Donna itu ternyata adalah kuntilanak yang menyamar, dan tanpa basa-basi, Ambar diculik. Di waktu yang hampir bersamaan, Lukman datang ke panti asuhan. Tujuannya satu, melepaskan cermin, entah mau dibuang, dihancurkan, atau dipeluk sambil minta maaf. Yang jelas dia sudah sampai tahap nekat, tapi usahanya gagal. Kuntilanak menyerang Lukman. Lagi-lagi Lukman terlambat dan kalah. Setelah itu datanglah Lydia dan Glenn, dan seperti aturan film horor, semakin banyak orang datang, semakin banyak masalah. Lydia dirasuki kuntilanak, bukan kerasukan tipis-tipis, tapi langsung take over. Sementara itu Miko diculik. Anak yang paling banyak baca buku horor justru jadi korban berikutnya. Sebuah ironi yang sangat sinematik. Situasi sudah sangat kacau. Anak hilang, orang kerasukan, bapak trauma tumbang, dan Glenn mulai panik karena ini sudah bukan konten. Di tengah kekacauan itu, Kresna akhirnya fokus ke satu hal yang sejak awal mencurigakan. Ukiran di cermin. Tulisan itu menggunakan aksara Jawa. Telah dibaca dan dicocokkan dengan buku yang mereka temukan, Kresna menyadari bahwa tulisan itu berbunyi sing kuat sing melihara. Dan ini bukan tulisan hiasan. Ini adalah mantra. Mantra bagi pemilik wangsit untuk mengendalikan kuntilanak. Masalahnya, mantra ini tidak bisa dipakai sembarangan orang. Harus orang yang memang punya wangsit. Dan di titik inilah terungkap sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dinda punya wangsit. Tanpa banyak debat, Kresna menyuruh Dinda melafalkan kalimat tersebut, dan hasilnya langsung terasa. Kuntilanak keluar dari tubuh Lydia dan kembali masuk ke dalam cermin. Untuk pertama kalinya, manusia unggul. Tapi Dinda tidak berhenti di situ. Mengingat pesan Anjas sejak awal, paku akhirnya digunakan. Dinda menancapkan paku ke kepala kuntilanak, bukan buat menyiksa, tapi buat mengusir
mengusirnya kembali ke alamnya. Dan malam itu akhirnya berakhir. Keesokan harinya, satu persatu misteri terjawab. Ambar ditemukan di atas pohon, Miko ditemukan di kandang ayam. Persis seperti cerita di buku yang dibaca Miko. Anak-anak yang selamat dari penculikan kuntilanak akan muncul di tempat yang tidak terduga. Film ini konsisten, horornya patuh teori. Sementara itu, Lukman akhirnya menemukan Anjas. Lokasinya di antara dua pohon. Sama persis dengan gambar yang diperlihatkan arwah Anjas kepada Panji. Sayangnya, ada satu detail penting yang terlambat disadari Lukman. Sudah lewat Jumat Kliwon pertama sejak Anjas diculik, dan Anjas ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Di titik ini, film menutup kisah keluarga Lukman dengan sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada kejar-kejaran, hanya kehilangan yang final. Film ditutup dengan satu adegan yang sederhana tapi mengganggu. Sebuah toko antik, banyak barang tua, dan di salah satu sudutnya, cermin kuntilanak itu terpajang. Artinya jelas cerita ini selesai, tapi teror belum. Karena selama masih ada orang yang menganggap benda angker itu dekorasi, selama masih ada yang penasaran, selama masih ada yang berpikir paling cuma mitos, maka cermin itu akan selalu menemukan rumah barunya, dan kuntilanak itu akan selalu menunggu anak berikutnya. Tamat. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.